Video kali ini saya mau mentutorialkan caranya mengganti seal shock Yuko tabung ya. Ini tabungnya fungsi ya. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Sama dilepas dulu pernya. Nah, tinggal dicopot. Nah, dicopot seperti ini. Terus kemudian dilepas dulu ini untuk dilepas dulu seperti ini ya. Terus kemudian murnya dilepas dulu, dilepas tutupnya. Saya menggunakan ini orang adanya ya seperti ini. Nah, jangan lupa dikasih pengaman ya, dikasih selang seperti ini biar asnya tidak terkena kunci. Ini, nah kalau ini kita buka ya. Buka, ini ada lem dos, terus kita ambil ya. Nah seperti ini. Kemudian dicabut asnya dulu ya. Ini seperti ini. Sudah terlepas. Dulu ya, sepertinya. Tinggal ditekan, sudah keluar, terus diambil sepinya ini. Ini ada sepinya. Kemudian dilepas nanti ya karet tabungnya ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah, kita cabut karet tabungnya pelan-pelan ya menggunakan tang. Nah seperti ini pelan-pelan. Nah ini sudah tercabut ya. Nah sampai kempot seperti ini teman-teman ya. Memang sudah layak untuk diservis, terus kemudian dicuci bersih. Nah ini lanjut kita ke pengisian oli ya. Untuk pengisian oli itu basing, mau dari tabung bisa, mau dari sebelahnya juga bisa, yang penting diisi rata. Nah seperti ini. Nah sekiranya sudah rata, nah dikira-kira sudah rata ya. Nah ditambah lagi, ditinggikan saja nggak apa-apa. Nah segini juga bisa. Nah ini rata ya, harus rata walaupun tinggi. Nah terus dilanjut dimasukkan karetnya ini ya, karet untuk tabung ini ya, dikasih oli dulu sampingnya, terus ditekan pelan-pelan ya. Nah, ditekan pelan-pelan biar nggak muncrat. Nah ditekan pelan-pelan. Nah, pelan seperti ini ya, jangan terlalu kuat, nanti bisa muncrat ini olinya kalau terlalu kuat. Nah ini kalau sudah, kemudian dipasang ini ya sepinya. Nah dipasang seperti ini. Nah pelan-pelan dipasang sepinya, terus dicabut ke atas sedikit ya, untuk menggunakan tang ya, dilapisi pakai kain biar enggak lecet. Nah, kemudian dicabut ke atas. Nah seperti ini. Lanjut kemudian kita ke pemasangan asnya ya. Ini asnya masih bagus, nggak perlu diganti. Nah jangan lupa pernya juga dipasang. Dimasukkan seperti ini ya, dimasukkan pelan-pelan biar nggak muncrat sampai mentok. Nah kalau sudah mentok seperti ini dikurangi, kalau terlalu banyak ya dikurangi dulu. Untuk ukuran olinya sampean bisa menggunakan oli shock depan ya, atau oli samping 2 tak itu juga bagus itu. Nah ini kemudian dimasukkan mentok seperti ini ya, pelan-pelan. Nah, sampai mentok drat seperti ini ya. Terus untuk ukuran olinya, nah ini kan ada bosing. Nah di sini ada bosing. Nah kemudian nanti olinya di bawahnya bosing ya. Nah dikira-kira bosingnya. Nah di sini di bawahnya bosing ya, isi olinya ya. Nah, jangan terlalu kelewat. Nah seperti ini.
seperti ini ya. Di bawahnya bosing, jangan sampai terlewat, juga jangan sampai terlalu kurang banyak. Kalau kebanyakan ya dikurangi sedikit. Nah ini kebanyakan sedikit ya, kita kurangi sedikit. Nah sudah, kita kurangi sedikit lagi. Nah, sudah ya. Terus kemudian dimasukkan untuk bosingnya ya. Nah, dijepit lagi ya, dikasih kain biar enggak. Nah dimasukkan bosingnya, langsung dimasukkan bosingnya seperti ini ya, pelan-pelan. Terus diketok menggunakan pipa ya, seperti ini. Nah diketok pakai tangan aja bisa. Nah kalau sudah masuk seperti ini, lanjut dipasang silnya ya. Untuk pemasangan silnya jangan lupa samping dikasih oli dulu biar masuknya enak, tidak seret, tidak luka. Dan untuk tengahnya pas di posisi asnya juga dikasih oli. Nah seperti ini dimasukkan ya, nggak perlu pakai plastik. Yang penting jangan dipaksa langsung turun, mending diputar seperti ini ya, diputar pelan-pelan seperti mbaut itu ya. Nah, diputar pelan-pelan, jangan didorong. Kalau didorong bisa rusak itu silnya. Nah, kalau sudah diputar sampai mentok hidratnya lalu kita dorong, nah seperti ini ya. Ujung asnya sampai mentok juga lalu dimasukkan seperti ini. Pakai jempol bisa, langsung ditekan ya menggunakan pipa, ditekan aja, nggak perlu dipukul, ditekan aja udah masuk. Nah seperti ini sudah masuk ya. Lanjut kemudian kita pasang untuk penutupnya. Nah seperti ini ya, jangan sampai terbalik loh teman-teman ya. Ya dipasang pelan-pelan, terus kemudian dikencangkan menggunakan ya alat seadanya. Versi bengkel kampung ya lur. Nah sampai kencang pol. Nah ini sudah kenceng ya. Kalau sudah kenceng lanjut dipasang untuk anting-antingnya ya. Nah ini dites dulu ribonnya, masuknya enak keluarnya berat. Insya Allah sudah bisa enak lagi kalau seperti ini ya. Nah, lanjut kemudian kita pasang untuk antingnya ya. Pertama kita pasang murnya dulu. Nah, jangan lupa karetnya dipasang dulu juga, jangan sampai terbalik. Nah, seperti ini dimasukkan, kemudian dimasukkan murnya, dikencangkan sampai pol ya, kemudian dipasang anting-antingnya ya. Nah, dikasih oli biar enak masuknya. Ini bukan klik ya, jadi tidak perlu neko-neko, tinggal dipasang seperti ini. Nah, diputar, dikencangkan juga sampai mentok ya lur. Nah, dikencangkan pol menggunakan kunci 19 ya, menggunakan kunci 19 seperti ini ya. Ini buatan sendiri juga. Terus dikencangkan menggunakan kunci Inggris atau apapun, yang penting bisa kenceng ya, bisa kenceng pol. Nah seperti ini dikencangkan pol. Kemudian kalau sudah dikencangkan seperti ini, kita tes dulu sebentar ribonnya, masuknya enak keluarnya berat. Nah seperti ini ya jadinya setelah ditambah angin. Nah kemudian kita rakit pernya ya, seperti ini ngerakitnya. Nah, pakai obeng itu juga bisa, tapi ya bahaya soalnya ini tekanannya agak tinggi ya. Nah saya menggunakan jig seperti ini ya untuk masangnya ya. Tinggal didongkrak seperti ini, pol mentok sampai ke atas, sampai kira-kira nanti. Nah tinggal masukkan penguncinya. Nah ini sudah selesai ya teman-teman ya. Nah itu tadi ya videonya cara mengganti seal untuk shock Yuko. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat.